Dia merasakan tas karirnya itu kok semakin lama semakin berat. Dan ternyata ketika dia menoleh ke arah karirnya itu, tiba-tiba dia melihat dua sosok demit yang sedang duduk di atas karirnya Saiful. Sontak saja Saiful pun kembali membaca ayat suci Al-Quran, dan secara bersamaan dua sosok demit itu akhirnya lepas dan pergi dari tas karirnya Saiful. Dan disinilah dia mulai merasakan kalau dia sudah masuk ke dimensi lain. Di situ dia sempat berputus asa untuk bisa keluar dari alam gaib dan berbicara kepada dirinya sendiri, kalau emang benar ini waktunya saya untuk kembali kepadamu ya Allah, tolong jaga kedua orang tua saya dan berikan mereka berdua kesehatan dan kesejahteraan. Perjalanan menuju basecamp Ranupani. Waktu itu tepat pada tanggal 22 Juni 2015. Tepatnya setelah selesai pengumpulan skripsi. Saiful ini punya ide untuk pergi solo hiking ke Gunung Semeru. Untuk refreshing karena dengan alasan otak dan badannya capek bekerja setiap hari. Jadi dia ini ingin menghilangkan semua itu dengan cara pergi solo hiking ke Semeru. Ketika dia selesai mengumpulkan skripsinya, bergegaslah dia untuk balik pulang ke rumahnya. Seketika dia sampai di rumah, Saiful ini langsung minta izin ke orang tuanya. Tapi di sini dia malah minta izin ke orang tuanya itu kalau dia ini mau nginep di rumah temannya selama beberapa hari ke depan untuk menunggu sidang. Kenapa dia berani bicara kayak gitu? Kan dia tahu kalau misalkan dia jujur ke orang tuanya, pasti orang tuanya akan melarang dia untuk mendaki. Secara kan dia solo hiking. Beda halnya lagi kalau dia mengajak teman-temannya. Oke, diizinkanlah dia untuk menginap di rumah temannya, tapi dengan syarat jangan pernah ngerepotin seisi rumah itu. Selesailah perbincangan dia dengan orang tuanya. Sekarang yang jadi permasalahannya itu adalah bagaimana caranya dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan bagaimana caranya dia bisa membawa keluar semua peralatannya itu. Sempat berpikir agak lama dia, dan akhirnya terlintaslah satu ide. Kalau dia akan mempersiapkan semuanya di tengah malam, ketika semua orang tertidur, dan akan menelpon temannya untuk datang ke rumahnya dan menitipkan tas karirnya itu. Singkat cerita, selesailah dia membereskan semua perlengkapannya, dan diteleponlah temannya dia ini untuk mengambil tas karirnya. Nah, di waktu malam itu juga dia sudah memesan tiket keberangkatannya menuju stasiun Malang kelas ekonomi. Di jam keberangkatannya itu dia berangkat dari stasiun Bekasi pukul 9:30 siang. Singkat cerita, tak terasa pagi pun tiba. Berangkatlah dia untuk pergi ke rumah temannya itu, dan dia berangkat sekitar jam 8 pagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit sampailah dia di rumah temannya itu. Di situ dia beristirahat dulu sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan ngantuknya. Sekitar pukul 8:45 pagi, berangkatlah dia ke stasiun Bekasi. Setibanya dia di stasiun Bekasi, dia menunggu jam keberangkatannya kurang lebih setengah jam. Cukup lama dia menunggu dan akhirnya datang juga kereta keberangkatannya. Singkat cerita, berangkatlah dia menuju stasiun Malang. Waktu yang ditempuh dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang itu sekitar 16 jam lebih. Oke, singkat cerita sampailah dia di stasiun Malang sekitar jam 2:30 pagi dini hari. Setelahnya dia sampai di stasiun Malang, dia langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkannya ke basecamp Ranupani. Tidak lama kemudian ketemulah tukang ojeknya. Perjalanan dari stasiun Malang ke basecamp Ranupani memakan waktu sekitar 1,5 jam. Di perjalanan saat menuju basecamp Ranupani, dia sempat bercengkrama dengan tukang ojeknya. "Mas, mau mendaki ya?" "Iya mas, saya mau mendaki Semeru." "Sendirian aja mas, nggak bareng sama teman-temannya?" "Nggak mas, saya di sini solo hiking. Saya mendaki untuk refreshing aja mas, karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya." "Oh iya deh mas, saya cuma mau mengingatkan saja. Mas harus jaga tata krama,
bahasa dan perilakunya ya mas. Dan satu lagi, jika ada yang manggil mas di saat pendakian nanti, mas jangan tengok kanan kiri ya. Mas pokoknya lanjut jalan aja, kata tukang ojek. Iya mas, ujar Saiful yang terheran seolah-olah akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, sampailah dia di basecamp Ranupani sekitar jam 4 pagi. Ketika dia sampai di basecamp Ranupani, dia langsung beristirahat dan tidur untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Sekitar jam setengah 11 siang, bangunlah dia. Selepas ia bangun, dia pun bersiap-siap untuk berangkat mendaki. Oh iya, sebelum mendaki tak lupa juga dia untuk sarapan terlebih dahulu. Habis itu menunaikan ibadah sholat duhurnya dan tidak lupa juga untuk membayar simaksi. Di sini dia rencananya itu dia akan start pendakian sekitar jam 1 siang. Singkat cerita, dimulailah pendakian Saiful. Seperti biasa ketika sebelum mendaki dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat mendaki dan diberikan keselamatan saat naik dan turun. Lanjut. Selesai berdoa, berangkatlah dia. Di situ dia melewati perkebunan teh milik warga yang sangat luas dan indah. Singkat cerita, dari basecamp Ranupani ke Ranukumbolo itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Saat perjalanannya menuju Ranukumbolo, dia ini menghabiskan waktu berjalan sekitar 3,5 jam untuk menuju Ranukumbolo, yang berarti Saiful sampai di Ranukumbolo sekitar jam 5 kurang. Setelahnya dia sampai di Ranukumbolo, dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, betapa indahnya alam yang kau ciptakan ini," kata Saiful dalam hati. Selepas dia memanjakan matanya dengan keindahan Ranukumbolo, dengan cepat dia bergegas untuk mendirikan tendanya dan bermalam di Ranukumbolo. Di Ranukumbolo ini dia tidaklah sendiri, melainkan ada beberapa rombongan lain juga yang bermalam di Ranukumbolo. Selepas dia mendirikan tenda, dia langsung mengeluarkan semua logistik dan peralatan lainnya seperti alat masak dan lain-lain. Sekitar pukul 6:30 malam, mulailah dia untuk memasak. Dia memasak Indomie instan dan tak lupa juga dia membuat secangkir kopi untuk dinikmati bersama indahnya malam di Ranukumbolo. Setelah dia selesai makan, dia pun melanjutkannya dengan sebatang rokok dan secangkir kopi yang dibuatnya tadi. Di malam itu sangatlah indah. Bahkan sampai dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Waktu dia sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi di pinggiran Ranukumbolo, datanglah seorang lelaki yang ternyata dia adalah salah satu pendaki asal Kediri. Kita sebut saja namanya, masnya itu Mas Erik. Datanglah Mas Erik ke Saiful dan berkata, "Malam mas." "Malam juga mas. Sendirian aja mas mendakinya?" Iya nih mas, cuma mau refreshing aja, karena saya habis selesai mengumpulkan skripsi mas." "Oh alah, kenapa sendiri mas? Kenapa tidak ajak teman-temannya?" Tidak mas, lagi pengen sendiri aja." "Oh iya mas, sampai lupa kita untuk berkenalan. Nama mas siapa?" "Kalau saya Erik." "Oh iya, sampai lupa juga saya. Nama saya Saiful mas. Kalau saya boleh tahu, Mas Erik ini asalnya dari mana ya?" "Oh, saya asalnya dari Kediri mas. Kalau Mas Saiful sendiri asalnya dari mana?" "Saya dari Bekasi mas." "Oh, Bekasi toh?" "Iya." Singkat cerita, sudah lumayan lamalah mereka berdua berbincang dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di situ dia bilang ke Mas Erik, Sudah agak malam nih mas, saya masuk ke dalam tenda ya mas. Makasih yo, sudah mau menemani saya ngobrol." Iya nih, sudah agak malam juga mas. Saya juga mau balik ke tenda. Oh iya mas, kalau ada apa-apa atau minta sesuatu, datang aja ke tenda saya ya mas. Jangan sungkan." "Siap mas, makasih yo." "Oke mas, saya balik dulu ya." Selesailah mereka berdua berbincang, baliklah Saiful ke dalam tenda dan bergegas untuk tidur. Disinilah dimulai hal-hal aneh yang dirasakan oleh Saiful.
Ketika dia berbaring dan mencoba untuk menutup matanya, dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di samping dia. Entah itu perasaannya atau apalah itu. Cukup lama dia merasakan kegelisahan itu. Sampai akhirnya sekitar pukul 12:30 malam barulah dia merasa kalau sudah tidak ada lagi yang tidur di sampingnya. Sampai pada suatu ketika dia pun terbangun dari tidurnya. Dan terbangunnya dia ini bukan karena azan subuh, tapi di sini dia terbangun karena dia merasakan seperti ada yang sedang mengawasinya di luar tenda. Di situ dia teramat kaget. Ketika dia bangun dan melihat keluar tenda, ternyata ada sesosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri di luar tenda. Di situ dia langsung berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran yang dia tahu. Tidak lama kemudian sosok hitam tinggi besar itu menghilang dan pergi entah kemana. Di malam itu dia pun tidak bisa tidur lagi, karena dia masih terfikir sama apa yang telah terjadi tadi malam itu. Sampai di pagi hari pun tiba, sekitar jam 6 pagi dia keluar tenda. Dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa di pagi itu kabut sangatlah tebal, dan sampai tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Kemudian masuk lagi dia ke dalam tenda dan kembali untuk tidur. Untung saja ketika dia mencoba untuk tidur kembali, hal aneh tidak lagi terjadi. Pada suatu ketika bangunlah dia sekitar pukul 10 pagi, dan dia keluar tenda untuk melihat apakah kabut sudah hilang. Sontak saja dia kaget ketika dia keluar tenda dan melihat kalau hanya dia sendiri yang berada di Ranukumbolo. Teramat kagetlah dia karena semalam itu cukup banyak sekali pendaki yang ngecamp di Ranukumbolo, termasuk rombongannya Mas Erik. Di situ Saiful mulai agak gelisah dengan apa yang telah terjadi. Tapi di sini dia masih berpikir positif kalau semua pendaki sudah pada lanjut untuk muncak dan ada juga yang lanjut untuk turun. Di sini sebelum dia melanjutkan perjalanannya, dia sempatkan diri untuk memasak dan makan makanan yang ia buat. Sekitar pukul 11 siang mulai prepare lah dia dan melanjutkan perjalanan. Ketika dia sedang melanjutkan perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang, dia kembali merasakan hal aneh. Hal aneh itu adalah dia mendengar kalau ada bisikan di telinganya. Dan dari bisikan itu ngomong, "Kamu tidak akan selamat dari gunung ini." Sontak saja dia langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang kali dan berdoa agar diberikan keselamatan. Tak sampai situ saja gangguan yang dialami Saiful. Dia kembali lagi merasakan hal yang tidak mengenakan kembali. Dia melihat kalau ada sekilatan bayangan putih yang lewat. Tapi di situ dia masih tidak berpikir yang aneh-aneh, karena dia tahu bahwa hal yang seperti itu sudah biasa ketika sedang mendaki. Lama dia berjalan, sampai di suatu ketika dia menemukan jalan bercabang. Yang dia tahu kalau jalan menuju ke Cemoro Kandang itu cuma ada satu jalur. Tapi di sini kenapa ada dua? Dia sempat berpikir jalan mana yang harus dilewati dan tidak lama kemudian dia pun memilih jalan yang mau dia lalui. Dia di sini mengambil jalur yang sebelah kanan. Lanjutlah dia untuk berjalan. Tidak beberapa lama kemudian dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang sedang berjalan di depan dia. Sontak saja dia langsung memanggil si pendaki itu. Mbak, tunggu sebentar," panggil Saiful. Tapi ketika si pendaki itu dipanggil, pendaki itu hanya terus berjalan dan tetap tidak menghiraukan panggilan suara Saiful. Sempat gondoklah Saiful ini. Bagaimana dia tidak gondok karena saat pendaki wanita itu dipanggil, dia hanya terus berjalan ke depan. Terus Saiful berbicara dalam hatinya, "Ya udahlah ya, gue samperin aja nih orang." Langsung tuh dia nyamperin si pendaki wanita tersebut. Cukup lama Saiful menghampiri si pendaki wanita itu kan. Lama-lama dan ternyata dia baru sadar semakin dia menghampiri si pendaki itu, semakin cepat pula langkah si pendaki wanita tersebut. Tidak lama kemudian Saiful pun berhenti dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah si pendaki itu seorang manusia atau hanya sesosok demit yang menyerupai seorang pendaki? Tidak mau diambil pusing, dia pun berhenti dan beristirahat kembali. Tidak lama setelah dia beristirahat,
tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di balik semak-semak. Dan betapa kagetnya dia ketika dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang berjalan mendekat ke arahnya dari balik semak-semak. Dia pun berpikir, bukankah itu pendaki yang kulihat tadi? Kenapa tiba-tiba ada di balik semak-semak? Karena terheran, Saiful pun bertanya kepada pendaki wanita tersebut. Maaf mbak, mbak dari mana ya? Kok keluar dari balik semak-semak? Oh iya mas, saya Lina. Saya seorang pendaki juga mas. Saya tersesat mas. Untung saja saya bisa ketemu sama mas di sini, jawab Lina. Saiful pun terdiam sebentar karena dia berpikir, kalau wanita ini tersesat, kenapa dia tenang-tenang aja dan malah tersenyum? Seharusnya kan kalau dia tersesat pasti dia gelisah. Tidak mikir panjanglah dia, kemudian dia pun bertanya lagi kepada wanita tersebut. Mbak sudah berapa lama tersesat di gunung ini? Dan kenapa kok mbaknya bisa tersesat? Sudah 2 hari mas saya tersesat. Dan masalah saya bisa tersesat itu ceritanya panjang mas. Oh iya mas, saya boleh ikut mas tidak? Saya sudah tidak tahu lagi harus kemana. Sempat heranlah Saiful karena logikanya kalau benar si wanita ini sudah tersesat selama 2 hari, pasti pakaiannya sudah pada kotor atau kumel. Tapi ini tidak. Pakaiannya itu sama saja seperti orang yang akan start pendakian. Belum kotor dan masih bersih. Lanjut Saiful pun menjawab, bukannya saya tidak mau ya mbak, tapi saya lagi ingin sendiri. Tolong mas, saya benar-benar sudah tidak tahu lagi harus kemana. Karena kasihan, Saiful pun mengiyakan kalau dia boleh ikut bersamanya. Ya udah deh, boleh. Makasih ya mas. Lanjutlah Saiful berjalan bersama Lina dan dia teringat sesuatu kalau perjalanan dia itu terasa lama banget. Saiful pun melihat jam tangannya dan betapa kagetnya dia ketika melihat jam tangannya itu, bahwa jam tangannya sudah menunjukkan pukul 2 siang. Secara kan waktu paling lama ditempuh dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu sekitar 1 jaman. Tapi ini malah hampir 3 jam dia berjalan. Saiful pun mulai gelisah dengan apa yang dialaminya, ditambah dia sedang bersama seorang pendaki wanita yang tidak dia kenal. Terus dia berjalan, dan sampai pada akhirnya waktu menunjukkan jam 4 sore. Dia pun mulai panik, bukan gelisah lagi, dan Saiful berpikir, apakah aku tersesat? Terdiamlah sebentar dan plak, ada yang menepuk dia dari belakang, dan itu ternyata Lina. Lina pun bertanya ke Saiful, Mas, kenapa? Kepalanya pusing ya, Mas? Atau nggak enak badan? Atau jangan-jangan Mas lagi mikirin sesuatu? Ah, tidak kok Lin. Saya baik-baik saja. Dan saya tidak lagi sedang memikirkan apa-apa. Oh, oke deh Mas. Tapi kalau misalkan ada apa-apa bilang Lina ya. Kali aja Lina bisa bantu. Oke Lin. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun mendirikan tenda dan berpikir untuk bermalam di sini. Karena dia tahu kalau pendakian ini sudah tidak beres lagi dan sudah banyak hal aneh yang telah terjadi. Dan ditambah hari yang sudah mulai malam. Selesai dia mendirikan tendanya, seperti biasa dia pun mengeluarkan semua sisa logistiknya dan mengeluarkan semua peralatannya termasuk alat masak. Selesai dia mengeluarkan barang-barangnya dan dia pun langsung masak dibantu oleh Lina. Singkat cerita, mereka berdua pun selesai memasaknya dan mereka berdua pun makan bersama. Sambil makan bersama, mereka berdua pun saling berbincang satu sama lain. Tidak lama setelah mereka berdua selesai makan, mereka berdua pun langsung masuk tenda. Oh ya, di sini Lina tidak membawa tenda, ya mau tidak mau Saiful harus satu tenda bersama si Lina. Masuklah mereka berdua ke dalam tenda dan melanjutkan pembicaraannya yang tadi di luar. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 9:30 malam dan mereka berdua pun tidur. Di sini Saiful tidak bisa tertidur kembali karena dia masih kepikiran sama apa yang telah terjadi terhadap dia sewaktu di Ranukumbolo. Di sini dia terus berusaha untuk mencoba tidur, tapi sama saja rasa kegelisahan sewaktu itu masih berbekas. Tidak lama kemudian Lina pun bangun dan bertanya ke Saiful, "Loh, Mas,
kok belum tidur? Iya Lin, belum ngantuk. Oh, cepet tidur ya mas, biar besok bisa bangun pagi. Soalnya kita harus lanjut berjalan lagi. Ya udah ya mas, Lina mau lanjut tidur lagi. Iya Lina, jawab Saiful yang terheran-heran. Saiful pun kaget. Kenapa Lina berbicara seperti itu? Yang seakan-akan Lina ini tahu sesuatu hal. Kalau Saiful pernah berpikir apakah aku tersesat? Oke, karena Saiful tidak mau pikir panjang lagi, Saiful pun melupakan perkataan si Lina dan mencoba untuk tidur kembali. Yang pada akhirnya Saiful pun bisa tertidur. Singkat cerita sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saiful terbangun karena dia mendengar kalau ada suara orang berbicara di luar tenda. Yang pada akhirnya membuat dia untuk melihat. Ketika dia melihat keluar tenda tiba-tiba